untuk yang mengalami semoga bisa lebih berani untuk speak up sama yang seperti Indah lakukan juga gitu. Dia berusaha untuk gimana caranya dia bisa bisa apa ya, melaporkan apa yang dilakukan oleh saudaranya itu. Dia mencari bukti, dia ngomong sama orang tua. Nah kebanyakan dari kasus yang terjadi itu banyak orang yang takut untuk speak up karena takut nggak didengarkan juga gitu. Jadi ya semoga juga dari sini, dari tersanjung ini, mungkin apa yang dialaminya mungkin juga bisa menyadarkan banyak orang kalau kekerasan seksual itu terjadi memang di sekeliling kita loh gitu. Mungkin banyak kalau orang-orang di Jakarta kayaknya itu mungkin di pinggiran atau di desa atau di daerah-daerah terpencil aja. Enggak, sebenarnya sesimpel kayak apa ya, mungkin dari kata-kata. Biasanya kalau kita lagi jalan di pinggir jalan, perempuan lewat terus ada laki-laki yang ngomong cewek apa, itu kan itu sebenarnya juga sebenarnya ketika itu bikin kita nggak nyaman sebagai perempuan, itu juga udah bisa dibilang kekerasan juga gitu. Jadi tapi banyak orang yang kayaknya kurang sadar akan hal itu. Tapi apa yang di sini sebenarnya nggak cuma dari cerita Indah waktu dia mau diperkosa aja, tapi ada Indah waktu dibilang cantik gitu. Sebenarnya ketika itu bikin dia gak nyaman, dia ngomong kan, nama saya Indah bukan cantik gitu. Jadi sebagai perempuan juga harus bisa tegas, harus bisa speak up, harus bisa ngelawan. Dan untuk laki-laki juga harus bisa belajar untuk lebih respect sama perempuan. Sebagai orang tua juga harus benar-benar bisa mengajarkan anak-anaknya gimana anaknya bisa tumbuh menjadi, kalau emang laki-laki, menjadi laki-laki yang bisa menghormati orang lain, terutama perempuan juga gitu. Sebagai perempuan juga harus dididik gimana caranya untuk bisa kuat, untuk bisa melawan hal-hal seperti itu, untuk berani untuk berbicara gitu. Dan sebenarnya ini juga aku pengen pengen orang-orang bisa lebih sadar akan hal ini, karena untuk angka perkawinan anak aja di Indonesia tuh menduduki peringkat ke-8, yang banyak banget anak-anak yang masih di bawah umur dipaksa untuk menikah, dan rata-rata akhirnya mereka mengalami kekerasan juga gitu, kekerasan seksual terutama. Dan semoga dari tersanjung ini juga bisa bikin orang lebih aware lagi dan lebih lebih peduli sama isu itu. Ketika semua yang kupunya hilang begitu saja. Hari berganti hari. Indah itu tanggung jawab Papa, Ma. Sebenarnya dulu aku juga udah suka nonton Tersanjung waktu aku masih kecil. Terus aku juga tahu kalau Tersanjung itu sinetron yang cukup fenomenal dan melekat sekali gitu sama penontonnya. Jadi waktu ditawarin proyek Tersanjung ini, ya aku excited banget gitu, karena dari dulu emang udah penonton setia Tersanjung. Terus sekarang tiba-tiba bisa memerankan karakter Indah. Plus begitu aku baca sinopsisnya, baca karakternya seperti apa, aku juga tertarik banget. Pendalaman karakter kita memang ada proses reading, ada acting coach juga. Jadi memang ada waktu tersendiri untuk bisa benar-benar mendalami karakternya. Enggak sih, enggak harus sama seperti yang lama. Jadi memang kita bikin Tersanjung versi kita juga gitu. Karena kan sebelumnya udah ada sempat film Tersanjung juga, itu juga ceritanya berbeda sama Tersanjung yang dulu, dan web seriesnya ini juga beda gitu. Jadi nggak ada keharusan untuk sama persis karakternya sama karakter Indah yang dulu gitu. Awalnya sih ada ya, tapi aku juga sebenarnya nggak mau menjadikan itu sebagai sebuah beban juga. Yang pasti aku berusaha aja untuk memberikan yang terbaik. Banyak diskusi juga sama lawan main, sama Mas Anggi, sama tim yang ada di lokasi syuting, gimana caranya bikin karakternya ini benar-benar menarik. Sampai kita juga nggak pengen, kita pasti nggak pengen mengecewakan orang-orang yang udah memilih kita juga, nggak pengen mengecewakan para penonton Tersanjung dulu juga yang udah
suka banget sama Tersanjung gitu, walaupun memang di sini versinya beda gitu, maksudnya sama-sama tersanjung tapi di sini kita dikasih kesempatan untuk explore sendiri masing-masing karakter dan bikin tersanjung versi kita gitu. Jadi ya awalnya pasti ada kayak aduh deg-degan ya nanti dibanding-bandingin gak ya, tapi ya karena memang kita di sini juga dikasih kesempatan untuk explore sendiri, terus dari segi ceritanya juga nggak sama persis, jadi pun mau dibandingin juga akan emang beda juga gitu, dari segi ceritanya juga beda gitu, jadi pasti nggak bisa disamain juga sama yang dulu gitu. Tantangannya apa ya, di sini kayaknya mungkin pertama kalinya aku harus memerankan karakter seorang ibu. Kayak sebelum-sebelumnya belum pernah, dan menurut aku itu nggak mudah karena aku juga belum pernah merasakan punya anak seperti apa, gimana cinta yang dia punya sama anaknya, terus banyaklah kejadian-kejadian dalam hidup Indah yang berat banget dan aku nggak kebayang gitu sebenarnya gimana ya kalau aku yang harus ngalamin itu, reaksi aku seperti apa, aku bisa kuat atau enggak gitu. Jadi untuk bisa ngedapetin emosinya, untuk bisa merasakan apa yang Indah rasakan, menurut aku di situ challenge-nya gitu. Ya pasti menjadi sebuah kebanggaan justru buat aku gitu. Kalau misalkan ditanya insecure apa enggak ya, kayaknya memang gimana ya, ya aku sih melihatnya menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan aja gitu, bisa dipercaya untuk memerankan karakter Indah yang dulu di Tersanjung diperankan oleh seorang aktris senior gitu.